Kota impian yang sunyi adalah salah satu kota terbesar di benua yang sunyi, dan disinilah satu-satunya susunan teleportasi yang terhubung ke benua yang sunyi. Awalnya, dengan kekuatan Murongyu dan Fantong, belum lagi mengandalkan formasi teleportasi, bahkan jika itu dekat dengan formasi teleportasi, itu tidak mungkin. Bahkan jika mereka memiliki biaya transmisi yang cukup. Namun, ketika Fantong mengungkapkan sedikit latar belakangnya, orang-orang besar yang mengendalikan formasi teleportasi hampir mati ketakutan. Dalam sekejap mereka berubah dari keberadaan yang agung menjadi penjahat yang menyanjung. Latar belakang Fantong terlalu menakutkan. Pada akhirnya, Murongyu dan keduanya memasuki formasi teleportasi tanpa menghabiskan satu spar pun. Sebaliknya, mereka juga diberi banyak pembuluh darah spiritual. Ini adalah reputasi Fantong Laozi. Ini membuat Murongyu menghela nafas panjang. Faktanya, di dunia peri, begitu anak-anak Murongyu berjalan di luar, begitu mereka menemukan identitas mereka, mereka akan diperlakukan seperti ini. Tetapi Murongyu tidak menerima perlakuan seperti itu. Namun, dia tidak melakukannya, dia dapat menciptakan perawatan semacam ini. Dia bukanlah generasi kedua yang super, tetapi dia dapat membuat keturunannya menjadi generasi kedua yang super ini. Ini adalah pengejaran penting Murongyu selain mengejar puncak kekuatan. Nah, Murongyu benar-benar seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, dan seorang leluhur yang baik. Singkatnya, Murongyu adalah pria yang sangat baik. Benua setingkat benua menghuang, di alam dewa, seperti jumlah pasir di sungai Gangga. Oleh karena itu, ketika Murongyu dan Fantong keluar dari formasi teleportasi, mereka tidak muncul di kota besar manapun di benua primordial, tetapi di kota kecil. Namun, bahkan kota terkecil di benua primordial, skalanya beberapa kali lebih besar dari kota impian, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghantui di sini. Bahkan Fantong memberitahu Murongyu bahwa meskipun itu hanya kota kecil seperti itu, pemilik kota berada di alam Kaisar Langit. Di benua Yuan Huang, alam Dewa Surgawi sudah merupakan keberadaan tingkat leluhur, dan dapat berjalan menyamping. Di benua alam mimpi, pusat kekuatan di alam Kaisar Surgawi juga merupakan hegemon, yang menguasai wilayah besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di benua primordial, yang kuat di alam surga hanyalah sebuah kota kecil. Penguasa kota bukanlah yang kuat di alam surga yang terlalu lemah, tetapi di benua, ada terlalu banyak yang kuat di alam surga. Meskipun benua primordial sangat luas, itu masih menciptakan situasi di mana ada terlalu banyak biksu dan bubur. Tentu saja, bukan berarti satu batu bata dapat merobohkan area kaisar yang luas di jalan. Melainkan, itu seperti wilayah kekuasaan monster tertentu, setiap monster memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Itu juga di benua prasejarah. Setiap kekuatan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Tampaknya kota di depan Anda, yang disebut kota Kiyue, sebenarnya adalah kota bawahan dari kekuatan besar. Di benua primordial, mata uang keras masih berupa kristal dan urat dewa. Namun, kristal dewa setidaknya adalah kristal dewa tingkat tinggi. Kristal dewa tingkat menengah dan rendah terlalu tidak berharga, jadi saya malu untuk mengeluarkannya. Fantong menjelaskan. Wajah Murongyu menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Jangan bicara tentang urat dewa di tubuhnya sekarang, bahkan tidak ada beberapa kristal dewa. Karena saya tidak membawa apapun ketika saya keluar. Secara umum, tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki urat dewa. Bagaimana dengan Fantong? Murongyu tahu dia baik-baik saja tanpa bertanya. Segera, keduanya saling memandang dan tampak sedih. Bajingan itu hanya memberi kita lusinan urat nadi dewa tingkat rendah. Terlalu pelit. Lain kali aku kembali ke benua menghuang, aku akan menghabiskan harta karun mereka. Fantong tiba-tiba mengumpat. Murongyu memutar matanya, dan Fantong benar-benar luar biasa. Dia tidak mengira dia memberinya hadiah. Urat nadi dewa itu tidak cukup bagi kita untuk ditransmisikan beberapa kali. Kita hanya bisa mencari solusinya secara perlahan. Fantong berkata dengan wajah tertekan. Bukankah rumah Ouyang dekat sini? Kamu tidak bermaksud bahwa hubungan antara Ouyang dan kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Ouyang untuk melihat? Kata Murongyu tiba-tiba. Ini tidak baik, kan? Mata Fantong berkedip, dan ekspresi di wajahnya menjadi lebih tertekan dan malu.
Dalam perjalanan ke sini, Murong Yu mengetahui bahwa Fan Tong memiliki hubungan dengan keluarga Ouyang. Setelah penyelidikan Murong Yu, dia akhirnya mengetahui berita yang luar biasa. Fan Tong memiliki kontrak pernikahan dengan seorang wanita dari keluarga Ouyang. Namun, Murong Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setiap kali dia membicarakan tunangan Fan Tong, kata-kata Fan Tong berkedip-kedip dan dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Hal ini tidak dapat membantu Murong Yu bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah wanita dari Ouyang itu seburuk dinosaurus? Atau harimau betina? Atau alasan lain? Akhirnya, Murong Yu bahkan secara tidak sengaja mengetahui mengapa Fan Tong muncul di benua alam mimpi. Pria ini sebenarnya menolak untuk menikahi wanita dari keluarga Ouyang. Pada akhirnya, dia marah dan menamparnya di benua Menghuang. Pada saat yang sama, semua hal baik di Fan Tong diambil. Selain itu, Lao Zinya mengesampingkan kata-katanya dan menunggu sampai Fan Tong terhubung dan bersedia menikah sebelum dia bisa pulang. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa kembali ke rumah Fan. Auzu.com. Pada akhirnya, Murong Yu sampai pada suatu kesimpulan, ayah dan anak dari keluarga Fan adalah eksistensi yang aneh. Para saudari dari keluarga Fan sebenarnya cukup baik, tetapi aku ingin mengunjungi rumah Ouyang, kata Murong Yu sambil tersenyum. Ayo kita pergi ke Liga Dewa. Fan Tong menatap tajam ke arah Murong Yu, dan melangkah maju terlebih dahulu. Liga Dewa terlalu jauh dari kota Qiyue, urat dewa kita tidak cukup untuk mentransmisikan. Jika kecepatan kita melesat melewatinya, itu akan memakan waktu lama. Mari kita pikirkan cara untuk mendapatkan beberapa urat dewa. Murong Yu mengejar dan berkata. Faktanya, dengan kecepatan yang sebanding dengan alam Kaisar Langit, dia dianggap relatif cepat di benua primordial. Hanya saja kecepatan Fan Tong benar-benar mengerikan. Dan jika Fan Tong dibawa ke dunia Hetu Luoshu, dan kemudian dibawa oleh Murong Yu, Fan Tong pasti tidak akan mau. Lebih baik mengosongkan rumah harta karun penguasa kota New Moon City, bagaimana? Fan Tong berhenti dan menatap senyum Murong Yu. Kau sangat berani, bahkan rumah harta karun di rumah tuan kota pun tergoda. Kau ingin mati. Sebelum Murong Yu bisa menjawab, suara pembunuh terdengar di telinga mereka. Baik Murong Yu maupun Fan Tong terkejut, dan langsung meningkatkan kekuatan mereka hingga batas maksimal, sambil menoleh untuk mengikuti reputasi mereka. Seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dengan alis panjang yang indah dan kulit putih seperti lemak sapi, berdiri tidak jauh dari Murong Yu dan matanya melebar, menatap mereka dengan penuh pembunuhan. Kekuatan lawan tidak terlalu kuat, hanya di alam dewa. Seketika, Murong Yu dan dua lainnya menghela napas lega. Bagaimanapun, hal semacam ini membuat mereka benar-benar bersalah. Keduanya pertama-tama saling melirik, lalu Fan Tong melotot ke arah pemuda itu, dan berkata dengan kejam, gadis kecil, di mana kerennya, dan di mana itu? Kau, remaja itu, atau gadis muda itu, langsung marah. Dia melihatnya dengan tangan di pinggul dan mata Phoenix-nya melebar. Dia menatap Fan Tong dengan marah dan berkata, wah, apakah kamu buta? Bagaimana pemuda ini seperti wanita? Naik. Murong Yu tidak bisa menahan tawa, gadis kecil, penyamaranmu benar-benar mengerikan. Selama matamu tidak buta, kamu dapat mengatakan bahwa kamu adalah seorang wanita. Sebenarnya, Murong Yu berkata terlalu banyak. Meskipun penyamaran gadis itu tidak terlalu pintar, tidak semua orang bisa melihatnya. Sayang sekali bahwa baik Murong Yu maupun Fan Tong bukanlah orang biasa, dan kamu dapat melihat penyamarannya sekilas. Yah, matamu pasti buta, kalau tidak, mengapa kamu pikir anak ini adalah seorang wanita? Gadis itu tiba-tiba tertawa, tetapi apa yang dia katakan membuat Murong Yu tercengang. Mana yang keren? Fan Tong melambaikan tangannya dan hendak pergi. Aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa kau akan mengosongkan perbendaharaan rumah tuan kota. Jika kau berani pergi, aku akan menyuruhmu pergi segera. Saat itu, akhirmu akan menyedihkan. Murong Yu merasa sedikit tidak berdaya. Tentu saja mereka tidak takut pada wanita ini, bahkan jika itu benar-benar dilaporkan, dan mereka belum melakukan apapun, apalagi yang bisa dilakukan tuan kota. Yang pasti Murong Yu adalah bahwa di benua primordial, siapapun yang berani menggerakkan Fan Tong dapat dihitung dengan satu tangan.
Dan orang-orang itu pasti tidak akan muncul di tempat-tempat terpencil dan kecil seperti kota Kiyue. Namun, jika kau memberiku satu syarat, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak melaporkanmu. Apa syaratnya? Murong Yu tidak terburu-buru, jadi dia terus bertanya. Gadis itu menatap kedua Murong Yu, dan akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat Murong Yu muntah darah, asalkan kau membawaku saat melakukannya. Gadis kecil, kita berdua adalah 3 orang muda yang baik, dan kita tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal itu. Murong Yu berkata dengan sungguh-sungguh, dan menambahkan kalimat dalam hatinya, bahkan jika aku ingin melakukannya, aku tidak akan membawamu. Setelah itu, Murong Yu dan Fan Tong berbalik dan pergi. Gadis itu menatap punggung Murong Yu dengan marah untuk beberapa saat, lalu menyebar dan mengejarnya. Oleh karena itu, Murong Yu dan Fan Tong berada di depan, dan gadis itu berada di belakang. Mereka pergi, dan gadis itu juga pergi. Mereka berhenti, dan gadis itu juga berhenti. Oh, hari sudah mulai gelap, mari kita cari penginapan untuk tidur. Kata Murong Yu tiba-tiba, lalu berbalik untuk melihat gadis itu, gadis kecil, apakah kamu ingin tidur bersama? Gadis itu terkejut, wajahnya memerah, dan kemudian dia melotot ke arah Murong Yu dengan keras dan berkata, kalian berdua satir besar, hantu tidur denganmu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bukan seorang wanita, dan tiba-tiba aku menemukan bahwa aku memiliki kesan yang baik tentangmu. Mengapa kita tidak membicarakannya sepanjang malam? Murong Yu maju beberapa langkah dan meletakkan tangannya yang besar di bahu gadis itu. Gadis itu tiba-tiba berhenti. Sosoknya langsung mundur dengan kasar, anakku tiba-tiba teringat bahwa masih ada yang harus dilakukan, jadi sebaiknya dia pergi dulu. Tidurlah. Melihat gadis itu pergi, senyum di wajah Murong Yu menghilang. Dia menoleh untuk melihat Fan Tong dan bertanya, bagaimana menurutmu? Meskipun tingkat kultivasi wanita itu tidak tinggi, dia pasti keturunan dari keluarga besar. Ada seorang guru yang melindunginya. Nenek, lelaki tuaku terlalu tidak berperasaan, bukankah itu hanya menolak untuk menikah? Sebuah tamparan menamparku ke benua alam mimpi. Itu saja, aku tidak akan mengirim seorang guru untuk melindungiku. Kirim saja aku seorang Tianzun sesuka hati. Fan Tong berkata, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Lao Sunya. Murong Yu terhuyung-huyung. Lan Ke'er berdiri di sudut jalan sambil memperhatikan Murong Yu dan Fan Tong berjalan ke sebuah penginapan, dan berkata sambil mendengus dingin, dua bocah bau, suatu hari gadis ini akan membuatmu terlihat baik. Melihat penampilan Lan Kir yang kempes, senyum yang tidak dapat dikenali muncul di wajah seorang lelaki tua dan lelaki muda di belakangnya. Sebagai anggota keluarga Lan, pengawal Lan Kir, mereka berdua tahu kepribadian Lan Kir yang buas. Dan selama ini, Lan Kir tidak pernah menderita, bahkan secara lisan. Namun, setelah bertemu dengan Murong Yu dan kedua orang itu hari ini, penyamarannya tidak banyak terlihat, dan sungguh menakjubkan untuk menjadi takut dan melarikan diri kembali. Nona, apakah Anda ingin saya membunuh kedua bocah itu? Pemuda itu melangkah maju, menahan senyum di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Lan Kir menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka sendiri. Ayo kita pergi ke penginapan juga. Lan Kir menggertakkan giginya dan berjalan menuju penginapan tempat Murong Yu menginap. Di penginapan, Murong Yu bertanya kepada Fan Tong, berapa tingkat kekuatan Liga Dewa di benua primordial? Bagaimana dengan Istana Hukuman Surgawi, Sekte Iblis, dan Istana Abadi, Del? Fan Tong lahir di negara berkekuatan besar dan memiliki pemahaman yang tak terbayangkan tentang Hong Huang. Dia tidak ragu untuk berkata, ada juga orang-orang kuat di alam surgawi di Liga Dewa. Itu adalah kekuatan super di benua prasejarah. Namun, masih ada banyak celah dengan beberapa kekuatan tingkat penguasa raksasa. Petik 2. Adapun Istana Hukuman Surgawi, itu berkali-kali lipat lebih kuat dari Shenmeng. Itu adalah kekuatan hegemoni Taipan benua primordial. Sebaliknya, Istana Abadi dan Sekte Iblis mirip dengan Shenmeng. Di alam dewa, kekuatan super semacam ini kekuatannya seperti jumlah pasir di Sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya. Murong Yu mengangguk, tetapi dia sedikit terdiam di dalam hatinya. Ini adalah musuh-musuhnya, masing-masing dari mereka sangat kuat, sungguh luar biasa.
Ngomong-ngomong, banyak kekuatan besar memiliki tradisi di dunia abadi. Tidakkah kau tahu bahwa istana hukuman surgawi dan tradisi mereka di dunia abadi telah musnah? Fantong tiba-tiba bereaksi dan menatap Murong Yu dan bertanya. Murong Yu mengangguk, berbicara terus terang, tanpa menyembunyikan apapun. Istana peri, sekte iblis, dan gerbang suci, lupakan saja. Istana hukuman surgawi memiliki latar belakang yang mengerikan. Di benua prasejarah, itu berada di tingkat hegemoni. Bahkan kekuatan lain di tingkat hegemoni tidak berani dengan mudah menyinggung istana hukuman surgawi. Murong Yu mengangguk sedikit, dia secara alami tahu bahwa istana hukuman surgawi itu mengerikan. Namun, secara tegas, istana hukuman surgawi sebenarnya miliknya, karena dia memiliki surat perintah hukuman di tangannya. Namun, jika Murong Yu berlari ke istana hukuman surgawi, lalu mengeluarkan perintah hukuman surgawi dan mengumumkan bahwa mulai saat itu, istana hukuman surgawi akan menjadi miliknya. Bisa dibayangkan bahwa Murong Yu akan ditembak mati oleh seorang murid istana hukuman surgawi sejak awal. Merampas perintah hukuman hari itu. Istana hukuman surgawi memiliki kantor cabang di banyak kota di benua primordial, dan menurutku kota Qiyue juga seharusnya memilikinya. Mengapa kita tidak pergi ke rumah harta karun mereka? Kata Fantong dengan mata yang tiba-tiba berseri-seri. Ide yang bagus. Murong Yu segera membuat keputusan, lalu mereka meninggalkan penginapan dan berkeliaran tanpa tujuan di sekitar kota Qiyue. Sebenarnya, mereka sedang mengamati medan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan cabang istana hukuman surgawi di kota Qiyue. Seharusnya ada banyak aura kuat di dalamnya, dan seharusnya ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam raja surgawi. Seharusnya tidak ada hal baik di perbendaharaan di cabang tingkat ini. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Murong Yu mendapati bahwa tidak ada pemain kuat di istana hukuman surgawi, dan sedikit kecewa. Malam itu, Murong Yu membawa Fantong ke dunia Hetu Luoshu, lalu ia mengguncang tubuhnya sebelum berteleportasi ke sebuah gang dekat cabang istana Tianchai. Setelah muncul, Murong Yu bersembunyi dan diam-diam memasuki cabang istana hukuman surgawi. Yang terkuat dari cabang istana hukuman surgawi adalah alam raja surgawi, dan mustahil bagi pembangkit tenaga listrik tingkat ini untuk menemukan Murong Yu yang tak terlihat. Oleh karena itu, Murong Yu berjalan dengan angkuh ke rumah harta karun mereka. Cabang istana hukuman terlalu miskin hari ini. Tidak ada yang seperti sebelumnya. Fantong sangat kecewa melihat rumah harta karun itu hanya dengan beberapa triliun kristal dewa bermutu tinggi, sejumlah kecil kristal dewa bermutu tinggi yang buruk, dan puluhan ribu urat dewa bermutu rendah. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, ia adalah daging. Murong Yu selalu bersedia datang, melambaikan tangannya yang besar, tidak peduli apapun dia, meletakkan semua barang di rumah harta karun ke dunia Hetu Luoshu. Terlalu kejam, tapi aku suka. Fantong tertawa keras, lalu memasuki Hetu Luoshu bersama Murong Yu dan meninggalkan rumah harta karun. Dari awal hingga akhir, orang-orang di istana hukuman surgawi tidak tahu bahwa perbendaharaan mereka telah dikosongkan. Kecuali salah satu dari mereka memasuki rumah harta karun, tidak ada yang bisa menemukannya. Boom, boom, boom. Ketika Murong Yu dan keduanya pertama kali muncul di kamar penginapan, pintu kamar ditembak dan tampaknya terbuka. Seketika, Murong Yu dan Fantong terkejut, mengira bahwa orang-orang dari istana hukuman surgawi telah terbunuh. Namun, keduanya saling memandang dan tersenyum. Auzu.com, gadis kecil, apakah kau datang ke sini untuk menunggu ranjang? Murong Yu membuka pintu dan menatap Lan Ke-er yang mengenakan pakaian pria yang menggembung dengan senyum di wajahnya. Poh, Lan Ke-er melotot ke arah Murong Yu, tetapi dalam hatinya ia ingin meninju dan menendang Murong Yu, dan memukul wajah tampannya menjadi kepala babi. Panenmu tadi pasti tidak sedikit, kan? Lan Ke-er melotot ke arah Murong Yu, lalu langsung masuk ke kamar Murong Yu. Namun, kata-katanya membuat Murong Yu tertawa. Gadis kecil, apa untungnya? Fantong menatap Lan Ke-er yang berpura-pura bodoh dengan wajah memerah. Hah, jangan kira aku tidak tahu kegiatanmu. Aku sudah lama syuting di sini. Jika kau tidak menyelinap keluar untuk membuat keadaan sulit terlihat, maka kau ada di sini. Ketika dia mengatakan ini, Lan Ke-er tersipu, mata terus-menerus mengamati bolak-balik antara Murong Yu dan Fantong, dan artinya jelas dengan sendirinya.
Pria tampan ini hanya menyukai wanita cantik. Gadis kecil, meskipun penampilanmu agak biasa, tetapi tidak buruk. Ini harus secara otomatis dikirim ke pintu untuk menunggu tempat tidur. Apakah kamu menyukai pria tampan ini atau saudaraku? Tahu Lan tetapi bukan karena Fan Tong langsung mengolok-oloknya setelah mengetahui bahwa mereka berdua telah pergi untuk melindungi rumah harta karun istana hukuman surgawi. Nak, beraninya kamu mengatakan ini lagi, percaya atau tidak, aku mengebiri kamu. Biarkan kamu menjadi bajingan selamanya. Lan Qir sangat marah, dan sepasang mata yang indah memancarkan tatapan membunuh yang kuat di selangkangan Fan Tong. Dalam sekejap, Fan Tong merasakan dingin di bawah selangkangannya. Kemudian, mereka bertiga tercengang. Murong Yu saling memandang dengan Fan Tong, merasa bahwa Lan Qir benar-benar kuat. Wajah cantik Lan Qir bahkan memerah karena malu. Dia juga tercengang oleh kekokohannya yang tiba-tiba. Untuk beberapa saat, semua orang terdiam, dan suasana berubah menjadi keheningan yang aneh. Setelah waktu yang lama, Murong Yu berkata tanpa daya kepada Lan Qir, gadis kecil, ketiga orang ini di tengah malam, kamu datang ke sini khusus untuk mengebiri Fan Tong, kan? Fan Tong, Lan Qir tertegun sejenak, dan kemudian dia menunjuk Fan Tong dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, dan bertanya, kamu bilang dia disebut ember beras. Apakah kamu ember Fan dari keluarga Fan? Sekarang Murong Yu tertekan. Fan Tong tampaknya sangat terkenal. Siapapun yang datang ke sini mengenalnya. Apakah aku mengenalmu? Fan Tong juga menatap Lan Qir dengan ekspresi tertekan. Hahaha, Lan Qir tiba-tiba tertawa, dan akhirnya tertawa sambil berkacak pinggang. Sikap itu hampir membuat Murong Yu merasa puas diri. Nona, Nona, Nona. Ketika Lan Qir berkacak pinggang dan tertawa terbahak-bahak, suara pengawal lamanya, Lan Hong, tiba-tiba terngiang di telinganya. Merasakan kesalahannya, tawa Lan Qir langsung padam, dan tangannya juga terlepas dari pinggangnya. Fan Tong, tuan ketiga dari keluarga Fan. Ada kontrak pernikahan dengan Ouyang Fei, bunga dari keluarga Ouyang. Namun, malam sebelum menikah, dia tiba-tiba menyesalinya. Akhirnya, ayahnya marah besar dan hampir ditampar sampai mati. Akhirnya, dia bahkan ditampar sampai mati. Dikirim ke benua terpencil, mengapa kamu kembali ke benua terpencil? Hei, itu tidak benar. Intelijen mengatakan bahwa Murong Yu, iblis pembunuhmu, bersama, dan hubungannya sangat dekat. Apakah kamu Murong Yu, iblis pembunuh itu? Lan Qir berbalik dengan ganas, menatap Murong Yu dengan kaget. Pada saat yang sama, dua roh samar langsung mengunci Murong Yu. Itu jelas dua pengawal Lan Qir. Begitu Murong Yu menunjukkan sedikit niat membunuh, kedua orang itu pasti akan membunuh Murong Yu sejak awal. Murong Yu sedikit mengernyit, ini adalah situasi yang paling dibencinya dalam hidupnya. Namun, wanita itu ada di sisinya, sebagai penjaga seharusnya seperti ini. Karena itu, Murong Yu hanya sedikit mengernyit, dan tidak mengalami kejadian apapun. Hei, itu tidak benar. Bukankah Murong Yu terbunuh di jurang? Bagaimana mungkin kau masih di sini? Kau seharusnya bukan Murong Yu, siapa kau? Ketika Murong Yu berpikir tentang bagaimana mengatur identitas untuk dirinya sendiri, Lan Qir telah menyangkal identitas asli Murong Yu, yang membuatnya menghela napas lega. Di sebelah Zhao Yumu, kata Murong Yu ringan, kau benar-benar bukan Murong Yu. Lan Qir menatap Murong Yu, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Namun, dia segera bereaksi, apakah kalian semua berteman dengan Murong Yu, iblis pembunuh? Kalian seharusnya sangat jelas tentang apa yang terjadi pada Murong Yu di jurang. Mengapa kau tidak memberitahuku? Tidak tertarik. Murong Yu dan Fan Tong berkata serempak. Fan Tong langsung mengerutkan kening dan menatap Lan Qir, siapa kamu? Mengapa kamu mengenalku? Tahu tentangku? Siapa yang tidak mengenalmu? Lan Qir melirik mata Fan Tong, kalian semua terkenal di kalangan tertentu. Ember beras. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Lan Qir, anggota keluarga Lan. Aku tidak tahu. Murong Yu berkata serempak lagi. Hanya saja Murong Yu benar-benar tidak mengenalnya. Namun, meskipun Fan Tong tidak mengenal Lan Qir, dia tahu keberadaan keluarga Lan. Gadis kecil, kembalilah dan mandilah lalu tidurlah jika kau baik-baik saja. Apa kau benar-benar ingin tinggal di sini dan tidur? Fan Tong memutar matanya dan mengusir Lan Qir dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ember nasi.
Kau bahkan tidak mengenal adikku, kau benar-benar marah padaku. Lan Ke'er tiba-tiba menjadi gila dan menatap Fan Tong dengan marah. Fan Tong dan Murong Yu saling memandang, bertanya-tanya apa yang membuat Lan Ke'er tiba-tiba menjadi gila. Tidak apa-apa jika Zhao Yumu tidak mengenalku, kau bahkan mengatakan kau tidak mengenalku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ada beberapa hal baik untuk dibagikan denganmu, jadi lupakan saja sekarang. Lan Qir menatap Fan Tong dan Murong dengan tajam. Yu melirik, lalu berbalik dan pergi. Apa hal yang baik? Fan Tong menghentikan Lan Ke'er dengan mata berbinar ketika dia mendengar sesuatu yang baik. Kakak, aku tidak ingin memberitahumu lagi. Lan Ke'er tampak cemberut. Kalau begitu kau bisa kembali. Fan Unifo menoleh ke samping dan memberi isyarat tolong ke arah Lan Ke'er. Lan Qir mendengus dingin dan melangkah keluar dengan tenang. Namun, dia segera kembali lagi, baiklah, tidak apa-apa untuk memberitahumu, akan ada Sein Xiong Guo yang muncul baru-baru ini. Karena Seng Si Guo, aku melewati tempat ini. Seng Qiong Guo, apakah itu benar-benar Seng Qiong Guo? Fan Tong Guangming menguasai pekerjaannya, dengan ekspresi serakah. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu melihat keserakahan dari Fan Tong. Ya, konon akan lahir pada periode waktu ini. Apakah kalian tertarik untuk pergi bersama? Lan Qir berkata sambil mengerutkan kening. Tentu saja aku tertarik, di mana itu? Fan Tong langsung bertanya. Aku tidak akan memberitahumu, kalian bisa mengikutiku besok saja. Lan Qir mendengus dingin, dan kemudian, seperti burung phoenix yang sombong, mengangkat kepalanya yang sombong dan sisiran meninggalkan mereka kamar. Fan Tong, apa buah siam suci ini? Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah Lan Ke'er pergi. Buah suci, seperti namanya, adalah buah suci yang dibiakkan oleh air suci manusia. Itu adalah buah suci paling lezat di antara para dewa, tidak ada seorang pun. Kata Fan Tong dengan mata berbinar. Buah suci yang dibiakkan dari air liur seorang suci. Tidakkah kau ingin memakan air liur orang lain? Wajah Murong Yu terkejut, dan pada saat yang sama ia merasa mual. Fan Tong segera menatap Murong Yu dengan mata menghina, saudaraku, aku bilang kau kurang pengetahuan. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Tetapi kau juga tahu bahwa bahkan ludah kita dapat membuat manusia bangkit dan menjadi bulu di siang hari. Menjadi abadi. Air liur kita, bahkan untuk yang abadi, adalah suplemen yang hebat. Murong Yu mengangguk, para dewa dan yang abadi tidak berada pada level yang sama. Di hadapan dewa, yang abadi sebenarnya hanyalah manusia biasa. Terlebih lagi, daging dewa, dan segala sesuatu dalam tubuhnya, mengandung persepsi dewa tentang hukum-hukumnya. Semuanya mengandung energi yang sangat besar. Jika seorang abadi mendapat ludah dari manusia dewa, setelah dimurnikan, ia dapat meningkatkan tingkat kultivasi dan ranahnya secara signifikan, dan bahkan pemahamannya tentang hukum. Ludah dewa dianggap sebagai harta karun oleh para abadi. Tahukah kau apa itu orang suci? Itu seperti dewa dan abadi. Namun, kesenjangan antara orang suci dan dewa lebih besar daripada kesenjangan antara dewa dan abadi. Orang suci adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah melampaui ranah surga. Legenda mengatakan demikian. Hanya ketika Anda mencapai ranah orang suci, Anda dapat benar-benar hidup dengan surga dan bumi dan hidup selamanya. Di hadapan orang suci, apakah mereka dewa atau abadi, mereka semua adalah keberadaan seperti semut. Namun, dewa hanyalah semut yang relatif besar. Jantung Murong Yu berkedut hebat. Untuk waktu yang lama, ia berpikir bahwa Tianzun adalah puncak kultivasi dan akhir dari kultivasi. Tetapi masih ada orang suci di atas surga. Maka semua ini mudah dijelaskan. Mengapa Hetu tidak memberitahu Murong Yu tentang musuh-musuh Zhao Yun sejak lama? Awalnya, Murong Yu mengira musuh-musuh Zhao Yun adalah beberapa kekuatan raksasa. Sekarang tampaknya musuh Zhao Yun sama sekali bukan dewa, tetapi orang suci. Dan kemungkinan besar itu adalah puncak orang suci. Keberadaan yang begitu agung, tetapi Murong Yu dapat mengetahuinya. Begitu dia mengetahuinya, mungkin orang-orang suci yang berada di atas sana akan merasakannya, dan kemudian meniupnya dalam satu tarikan napas di kejauhan ruang dan waktu yang agung, Murong Yu akan diledakkan menjadi bubuk. Air liur orang suci adalah harta yang bahkan diimpikan oleh orang kuat di alam surga.
Karena itu mengandung kekuatan orang suci, kendali dan persepsi kekuatan orang suci. Dan buah suci, legenda itu adalah sejenis buah ajaib yang tumbuh dari penyerapan air liur orang suci. Itu hanya muncul di antara langit dan bumi ketika sudah matang, dan itu membutuhkan waktu yang sangat singkat. Hal yang paling aneh adalah tempat munculnya buah suci itu akan berbeda setiap waktu. Setelah beberapa saat, terlepas dari apakah buah suci itu diambil atau tidak, buah itu akan menghilang untuk pertama kalinya. Bahkan yang terkuat di alam surgawi pun tidak dapat menahannya. Namun, ketika Sengkyong Guo akan matang, buah itu terus-menerus memancarkan aroma khasnya, menarik semua orang untuk datang. Justru karena inilah beberapa orang akan tahu bahwa Sengkyong Guo lahir. Jika tidak, tidak seorang pun akan lahir. Ketahui di mana buah suci itu akan muncul. Buah suci itu, selain menjadi buah yang paling lezat di alam dewa, juga mengandung jejak persepsi orang suci tentang langit dan bumi, dan mengandung jejak kekuatan orang bijak. Ini adalah hal-hal yang bahkan diimpikan oleh para dewa. Oleh karena itu, kali ini buah suci itu lahir. Pasti ada banyak orang abadi yang datang. Namun, tidak peduli seberapa besar Fan Tong melebih-lebihkan kelezatan buah suci itu, Murong Yu merasa sedikit mual. Dia tidak punya kebiasaan memakan air liur orang lain. Auzu.com. Tetapi jika Seng Xiangguo benar-benar memiliki kekuatan seperti itu terhadap langit, Murong Yu tidak mungkin melewatkannya dengan sia-sia. Dengan kemampuan tembus pandang dan teleportasi, serta Hetu Luoshu, bahkan di tangan sekelompok ahli Tianzun, Murong Yu pasti akan mendapat bagian. Keesokan harinya, sebelum Lan Ke'er datang mencari mereka, Fan Tong sudah menarik Murong Yu ke kamar Lan Ke'er dengan penuh semangat dan menunggu. Namun, kecepatan Lan Ke'er sangat lambat, mungkin ini adalah masalah umum wanita. Keduanya menatap keluar pintu kamarnya untuk waktu yang lama sebelum Lan Ke'er berjalan keluar perlahan. Ketika Lan Ke'er muncul di depan mereka, Murong Yu dan Fan Tong tiba-tiba merasakan mata mereka bersinar. Pada saat ini, Lan Ke'er telah berganti kembali ke pakaian wanita, gaun panjang berwarna kuning muda, kulitnya seperti lemak, dia memiliki wajah seperti ikan dan angsa, dan wajah yang memalukan. Selain itu, Lan Ke'er memancarkan suasana kamar tidur semua orang, dengan sedikit senyum di wajahnya, muda dan tak terkalahkan, sangat murni. Namun, baik Murong Yu maupun Fan Tong hanya terkejut sesaat. Memikirkan tawa Lan Ke'er dengan lengan terentang ke langit tadi malam, mereka tidak akan pernah tertipu oleh penampilan Lan Ke'er yang tampaknya polos. Melihat penampilan Murong Yu yang menakjubkan, Lan Ke'er sangat bangga. Bagaimanapun, kecantikannya telah menjadi kecantikan nasional, dan dia tidak berlebihan. Tetapi pria mana yang melihat wajah aslinya tidak terpesona olehnya? Lan Ke'er baru menyadari dengan sangat cepat bahwa warna yang memukau di wajah Murong Yu menghilang, dan ketenangannya langsung pulih. Lan Ke'er tiba-tiba kesal. Seketika, dia tersenyum dan berjalan di depan Murong Yu dan Fan Tong. Dengan senyum yang murni, dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah aku cantik?" Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda mungkin benar-benar terpesona oleh senyum Lan Ke'er. Namun, Murong Yu dan Fan Tong sama-sama wanita jahat, dan setelah melihat sisi asli Lan Ke'er, mereka pada dasarnya kebal terhadap penampilan Lan Ke'er yang murni. Hahaha, Fan Tong tidak berbicara, tetapi tiba-tiba tertawa dengan lengan berkaki dua. Postur itu persis sama seperti ketika Lan Ke'er tertawa terbahak-bahak tadi malam, hanya orang yang berbeda. Murong Yu menunjuk ke arah Fan Tong dan berkata dengan tatapan kosong, "Penampilanmu tadi malam membuat kami terkesan." Lan Ke'er tertegun sejenak, lalu menatap Murong Yu dan Fan Tong dengan mata yang menyemburkan api, menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian lupa bahwa adegan tadi malam akan berakhir." Namun hatinya penuh dengan air mata, gambarnya hancur. "Maaf, semua orang adalah dewa, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengingat." Fan Tong berkata dengan ringan, "Baiklah, kalian benar-benar hebat seperti ini, negara ini indah. Kalian dapat memikat beberapa orang yang tidak tahu sisi sejati kalian." Lan Ke'er mendengus tidak nyaman, dan meninggalkan penginapan terlebih dahulu. Segera, Murong Yu dan keduanya juga mengikuti. Adapun dua pengawal Lan Ke'er, mereka bersembunyi dalam kegelapan dan menjulang. "Zhao Yumu, apakah aku cantik? Bagaimana kalau aku menjadi istrimu?" Lan Ke'er selalu penuh amarah,
berjalan di depan Murong Yu dan Fan Tong seperti burung phoenix yang sombong, dan tetap diam. Setelah berjalan dengan cara ini untuk waktu yang lama, Lan Ke'er tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat Murong Yu dan bertanya dengan senyum cemerlang. Air yang diminum. Murong Yu tadi malam menyembur keluar. Kedua pengawal Fan Tong dan Lan Ke'er juga terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Apa, bukankah baik bagi wanita cantik sepertiku untuk menjadi istrimu? Lan Ke'er masih tersenyum. Ditambah dengan penampilannya yang polos, apalagi betapa menggodanya itu. Hahaha, Murong Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Fan Tong tidak bisa menahan tawa. Ember nasi, apa yang kamu tertawakan? Aku tidak ingin menjadi istrimu. Lan Ke'er melotot padanya dengan marah. Kakakku punya 3 istri. Tidak ada istri yang penampilannya lebih rendah darimu. Apalagi, istri tertuanya 10 kali lebih cantik darimu. Tidak, seharusnya 100 kali lipat. Lan Ke'er tertegun sejenak, lalu menunjuk ke arah Murong Yu dengan ekspresi jijik, dasar pencuri besar. Namun, dia menoleh untuk melihat Fan Tong, istrinya benar-benar secantik itu. Itu tidak mungkin. Semua orang tidak kalah darimu. Dan kamu memang tidak secantik dan secantik istri sulungnya. Jadi, sebaiknya kamu hemat waktu dan jangan ganggu dia. Dia tidak menyukaimu. Fan Tong tertawa. Sebenarnya, apa yang dikatakan Fan Tong bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ketiga penampilan Zhao Ziqing tidak kalah dengan Lan Ke'er. Terlebih lagi, Zhao Ziqing memang sedikit lebih cantik dari Lan Ke'er. Zhao Yumu, istrimu benar-benar lebih cantik dariku. Tidak mungkin. Kenapa istrimu lebih cantik dariku? Bisakah kau mengantarku menemui mereka? Sepanjang jalan, Lan Ke'er terus-menerus menoleh ke arah Murong Yu, mengajukan pertanyaan seperti ini, menyebabkan gigi Murong Yu dan Fan Tong sakit. Namun, Murong Yu tidak menjawab pertanyaannya. Bahkan jika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, siapa yang tahu pertanyaan macam apa yang akan diajukan Lan Ke'er? Sebaliknya, selama proses ini, Murong Yu hanya memberi tahu tunangannya bahwa Fan Tongzi tidak ingin membicarakannya. Ouyang Fei, orang pertama dalam generasi muda keluarga Ouyang, adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia kira-kira seusia dengan Fan Tong, dan orang-orang tidak harus miskin. Namun kekuatannya jauh lebih kuat daripada Fan Tong, dan dikatakan bahwa dia telah mencapai alam mendiang Kaisar Langit. Bahkan, menurut legenda, kekuatan Ouyang Fei telah menembus ke alam Dewa Purba. Dengan keindahan negara dan kota yang menakjubkan, dengan kekuatan yang mendekati puncak para dewa. Ditambah dengan latar belakang Ouyang Fei yang mengerikan. Murong Yu percaya bahwa Ouyang Fei adalah kekasih impian banyak pria di alam dewa, dan banyak pria ingin menikahi Ouyang Fei di rumah. Berbicara tanpa melebih-lebihkan, jika Ouyang Fei mengatakan bahwa dia ingin memilih menantu laki-laki, maka para pelamar akan dapat pergi dari benua primordial ke benua alam mimpi. Namun, Murong Yu mengerti mengapa Fan Tong menolak untuk menikah. Keluarga Fan bahkan lebih kuat dari keluarga Ouyang. Justru karena raksasa keluarga Fan, keluarga Ouyang tidak berani melakukan apapun kepada Fan Tong bahkan jika mereka ditolak untuk menikah. Jika tidak, apakah Fan Tong berani menolak pernikahan? Mereka dapat dikatakan benar. Namun, Fan Tong hanyalah alam para dewa. Bahkan, belum lama ini, Fan Tong hanya alam para dewa sejati. Sebagai seorang pria, hanya ada alam para dewa sejati. Dan menikahi pria kuat di alam para dewa kuno sebagai istrinya. Meskipun keduanya berada di tingkat kedua piramida alam. Namun, Ouyang Fei mengikuti lantai kedua, sementara Fan Tong berada di lantai kedua hingga terakhir. Orang dapat membayangkan tekanannya. Atau, banyak orang berpikir bahwa menikahi pria yang kuat seperti itu sebagai istri adalah hal yang baik. Tetapi pria manapun akan sedikit chauvinisme laki-laki. Jika perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, itu tidak masalah. Tetapi tampaknya kesenjangannya terlalu besar, dan Fan Tong tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Ouyang Fei. Oleh karena itu, bahkan setelah mereka menikah, hidup mereka tidak akan bahagia. Kakak, maaf. Murong Yu menepuk bahu Fan Tong dan berkata. Fan Tong segera melotot ke arah Murong Yu, apa kesedihan festival itu, dan tidak ada yang mati. Namun, Murong Yu melihat sedikit kesepian di mata Fan Tong. Agaknya, dia juga menyukai Ouyang Fei. Namun, Lao Su Fan Tong benar-benar luar biasa. Anak-anak dari keluarga biasa,
mereka akan fokus pada kultivasi, dan semua harta surga dan bumi akan menumpuk pada mereka dengan putus asa. Namun, Fan Tong, dia tidak pernah memberinya kompor kecil. Faktanya, kedua saudara laki-laki Fan Tong adalah sama. Hal yang sama berlaku untuk Lao Su Fan Tong. Keluarga mereka perlu tumbuh seperti orang biasa. Hanya dengan cara ini mereka akan memiliki prestasi yang lebih besar. Tentu saja, jika Anda mati karena Anda tidak dapat menerobos dan masa hidup Anda habis, Anda akan mati jika Anda mati. Untuk ini, Murong Yu sangat mengagumi keluarga Fan. Jika itu dia tidak akan pernah melakukan ini. Tidakkah Anda lihat, apakah Murong Yu sering memasak kompor kecil untuk keempat anaknya? Lan Ke'er memandang Fan Tong dengan jijik, kamu terlalu boros. Apakah kamu takut menikahi saudari Ouyang Fei? Anak kecil, jangan merepotkan. Fan Tong melambaikan tangannya. Di mana aku masih muda? Lan Ke'er berdiri tegap, dan menatap Fan Tong dengan marah. Yah, tidak terlalu kecil. Fan Tong menatap dadanya yang tinggi dan mengangguk sedikit. Lan Ke'er langsung mundur ke kota Tianbao, kota kecil yang skalanya sama dengan kota Qiyue. Namun, kota Tianbao sebenarnya jauh lebih ramai daripada kota Bichmun. Berjalan di jalan, saya sering melihat orang-orang kuat datang dan pergi. Di kota Qiyue, Anda kadang-kadang dapat melihat orang-orang kuat di alam Raja Surgawi di jalan-jalan, sementara di kota Tianbao, banyak orang kuat di alam Raja Surgawi yang tertangkap, dan bahkan orang-orang kuat di alam Raja Surgawi sesekali melintas. Ini karena Seng Qiwo, yang menarik banyak orang dari sekitar. Namun, bagaimanapun juga, benua primordial benar-benar terlalu besar. Hilangnya kelahiran Seng Xiangwo belum menyebar. Namun di benua prasejarah, di mana tanahnya luas dan hanya ada sedikit orang, jika itu bukan peristiwa besar, penyebarannya tidak cepat. Namun demikian, pembangkit tenaga listrik di sekitar Fangyuan juga bergegas. Tentu saja, mereka yang kuat di bawah Kaisar Surga semuanya ada di sini untuk membuat kecap asin. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan Seng Xiangwo, dan mereka hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Faktanya, ketika Murong Yu mendekati kota Tianbao, dia sudah bisa mencium aroma samar di kehampaan. Aromanya memang sangat menarik, tetapi Murong Yu tidak memiliki selera makan ketika dia berpikir bahwa buah-buah air liur suci ini dipelihara oleh air liur orang-orang suci. Meskipun seluruh kota Tianbao, dan bahkan daerah sekitarnya, aroma buah suci tercium. Namun, aroma ini tidak menentu, dan tidak mungkin untuk memprediksi lokasi buah suci tersebut. Auzu.com. Karena kemunculan buah suci itu acak, kita hanya bisa menunggu di kota Tianbao. Dengan begitu banyak orang, aku khawatir kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Fan Tong sedikit mengernyit. Lalu apa yang kau tunggu? Cari penginapan dulu, Lan Ke'er melotot ke arah Fan Tong, seolah-olah dia tidak terkena flu bersama Fan Tong. Seketika, semua orang berjalan ke arah penginapan. Kakak Ouyang. Tiba-tiba, Lan Ke'er, yang berjalan di depan, berseru, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sesaat, hati Murong Yu dan Fan Tong berkedut hebat. Hati Fan Tong berkedut karena dia khawatir bertemu dengan Ouyang Fei. Meskipun orang bermarga Ouyang di alam dewa tidak tahu di mana, tetapi mungkin tidak banyak orang yang bisa dipanggil kakak oleh Lan Ke'er. Di antara mereka, Ouyang Fei jelas salah satunya. Dan Murong Yu takut bertemu dengan saudara perempuan Ouyang Yan, tentu saja dia tidak takut pada mereka. Hanya saja begitu bertemu dengan mereka, kehidupan Murong Yu akan terbongkar. Hati Murong Yu tergerak, dan tubuhnya bergetar, dia hendak melarikan diri. Namun, pada saat ini, 3 tatapan menembus ruang dan waktu, dan menembak wajah Murong Yu. Sosok Murong Yu berhenti, senyum masam tiba-tiba muncul di wajahnya. Dua saudari, ada apa? Setelah Lan Ke'er terbang di depan 3 Ouyang Yan, mereka tidak melihat senyum di wajah mereka ketika mereka bertemu di masa lalu. Sebaliknya, dia menemukan bahwa Ouyang Yan, Ouyang Tong, dan bahkan lelaki tua di samping mereka menatap punggungnya dengan mata terkejut dan aneh. Mengikuti tatapan mereka, Lan Ke'er tiba-tiba menemukan Murong Yu. Namun, dia mengira bahwa Pak Tua Pei dan ketiganya sedang mengawasi Fan Tong. Fan Tong itu, 2 saudari, apakah kamu ingin membawanya kembali? Lan Ke'er berkata sambil tersenyum. Kir, mengapa kamu bersama orang itu?
Ouyang Tong bertanya dengan mendesak. Aku tidak sengaja bertemu di kota Qiyue. Fan Tong masih tuan muda dari keluarga Fan. Orang ini ingin mencuri barang-barang dari rumah harta karun tuan kota Qiyue saat itu. Kita tidak sedang membicarakan Fan Tong, tapi orang lain. Itu adalah Murong Yu. Apa, Murong Yu? Apa? Kamu bilang pencuri besar itu adalah iblis pembunuh itu? Lan Qir tertegun sejenak. Kemudian, dia menoleh untuk melihat kedua Murong Yu yang berjalan ke arah ini di masa lalu, dan berkata dengan nada membunuh, mengapa kamu berbohong padaku? Siapa yang tahu bahwa Murong Yu langsung mengabaikannya, tetapi menatap lelaki tua Pei dan saudara perempuan dari keluarga Ouyang, dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Pei, dua wanita cantik, lama tidak bertemu. Petik 2. Wah, apakah kamu benar-benar tidak mati? Haha, biar aku saja yang mengatakannya. Pak Tua Pei tertawa, tanpa ada gambaran. Sebaliknya, Hua Jun, saudara perempuan Ouyang, menatap Murong Yu dengan ngeri, dan nyaris tidak menyentuhnya dengan tangannya. Saat itu, mereka melihat Murong Yu dihujani dan dibunuh oleh Ji Lei tanpa menyisakan sedikit pun sampah. Pak Tua Pei, kau masih dikenal sebagai dokter jenius. Bagaimana kau bisa mengutuk orang sampai mati saat bertemu? Sungguh tidak ada hati suci seorang tabib. Murong Yu menatap Pak Tua Pei dengan marah. Fan Tong telah melihat dokter jenius Pei. Jarang sekali Fan Tong secara resmi turun tangan dan memberi hormat kepada Pak Tua Pei dengan hormat. Anak baik, menjanjikan. Haha, dokter jenius Pei menepuk bahu Fan Tong sambil tertawa. Fan Tong tampak malu, dan segera menyapa saudara perempuan dari keluarga Ouyang. Ouyang Yan tidak menyalahkan Fan Tong. Sebaliknya, mereka berdua terus menatap Murong Yu, sangat ingin tahu. Pencuri besar, pembunuh, iblis gila, kau belum menjawab pertanyaan wanita ini. Ketika Lan Kr melihat semua orang mengabaikannya, dia hampir menyingkirkan kehadirannya dengan tangan di pinggulnya. Kapan dia menjadi pencuri? Mungkinkah dia tidak senonoh? Ouyang Tong bertanya pada Lan Kr sambil tersenyum. Lan Kr tersipu, tetapi Fan Tong menyela saat ini, anak kecil ini berkata dia ingin menjadi istri Murong Yu. Sayang sekali istri-istri Murong Yu semuanya lebih cantik darinya. Ember nasi, kau membuatku diam. Lan Kr tersipu. Dia hanya bercanda, mencoba menganiaya Murong Yu. Sekarang Fan Tong mengatakan itu, tetapi dia merasa bahwa dia sedikit seperti itu. Nona Lan, kau menyangkal identitasku saat itu, bahkan jika aku mengatakan aku adalah Murong Yu, kau tidak akan percaya. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Lan Kr terkejut, sepertinya begitu. Namun, dia masih sedikit kesal, merasa bahwa Murong Yu baru saja menipunya. Baiklah, semuanya, pergilah ke restoran dulu, nak, orang tua, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kata Pak Tua Pei, dan berjalan menuju restoran di belakangnya. Pencuri besar, pembunuh, orang gila, kalian akan menghitung akunmu nanti. Katakanlah, Lan Kr mengangkat kepala bangga itu dan berjalan ke restoran seperti burung phoenix yang bangga. Di restoran, semua orang berbicara dan tertawa sambil makan dan minum. Namun, selain Murong Yu, Fan Tong dan Lan Kr agak menahan diri. Bagaimanapun, Pak Tua Pei adalah seorang dokter jenius yang terkenal di alam dewa, dan generasi tua yang kuat akan menghormatinya ketika mereka melihatnya, apalagi mereka. Meskipun pada kenyataannya Fan Tong dan Murong Yu memiliki kepribadian yang hampir sama. Namun, Pak Tua Pei mengenalnya, dan dia hanya bisa bersikap hormat. Selama makan malam, Pak Tua Pei bertanya tentang Murong Yu, dan Murong Yu hanya bisa bercanda dengan santai sambil tersenyum. Bagaimanapun, fakta bahwa dia memiliki Hetu Luoshu tidak cocok untuk diketahui banyak orang. Lan Kr memelototi Murong Yu dan berkata dengan nada menghina. Dia cukup tertarik dengan bagaimana Murong Yu selamat dari malapetaka yang mengerikan itu. Hanya saja Murong Yu hanya menghindari yang berat, atau bahkan mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, yang membuatnya sangat kesal. Ngomong-ngomong, Pak Tua Pei, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke rumah Ouyang? Mengapa kamu lari lagi? Murong Yu tidak percaya bahwa Pak Tua Pei dan saudara perempuan dari keluarga Ouyang bergegas kembali dari benua beracun. Hei, jangan sebutkan itu, seperti yang dikatakan orang-orang telah kehilangan tangan dan kuda mereka, Pak Tua, saya malu kali ini.
Pak Tua Pei berkata tanpa daya. Ada apa? Murong Yu bertanya dengan heran, dan pada saat yang sama menatap saudari Hua dari keluarga Ouyang, dia tahu bahwa masalah ini mungkin terkait dengan keluarga Ouyang. Pak Tua, saya memiliki penyakit aneh. Saya telah meminta banyak dokter jenius tetapi tidak berhasil. Kali ini dokter jenius Pei juga tidak dapat melakukannya, kata Ouyang Yan sambil mendesah. Masalah Pak Tua dari keluarga Ouyang telah menyebar di alam dewa untuk waktu yang lama, dan bahkan keluarga Ouyang telah mengeluarkan hadiah, dan seluruh alam dewa telah menawarkan hadiah untuk dokter jenius tersebut. Oleh karena itu, ketika menyangkut masalah ini, Ouyang Yan tidak menyembunyikannya. Bagaimanapun, Murong Yu hanya perlu menanyakannya. Pak Tua Pei, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pandai dalam pengobatan? Ada apa? Murong Yu menatap Pak Tua Pei dengan heran. Meskipun dia sering menunjukkan rasa tidak suka pada keterampilan medis Pak Tua Pei. Namun, dia juga tahu bahwa keterampilan medis Pak Tua Pei tidak sia-sia. Pak Tua itu tidak memiliki masalah dengan tubuhnya. Namun, kekuatannya terus-menerus menurun. Tampaknya ditelan oleh sesuatu. Bahkan kekuatan lelaki tua itu tidak dapat dideteksi. Dan Dr. Pei tidak dapat melihat apapun. Itu Ouyang Tong. Apakah itu diracuni? Murong Yu sedikit mengernyit. Jika tidak diracuni, maka itu adalah kehidupan kuat tertentu yang disegel dalam tubuh lelaki tua itu, dan kehidupan itu menguras tenaga lelaki tua Ouyang dan memperkuat dirinya sendiri. Namun, jika ditelan, itu hanya bisa menelan kekuatan, dan tidak mungkin melemahkan atau bahkan menghancurkan alam seseorang. Maka, kemungkinan besar itu akan diracuni. Aku mungkin diracuni, tapi aku tidak tahu. Pak Tua Pei berkata dengan tidak nyaman. Cahaya dingin melintas di alis Murong Yu. Dia pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Di dunia peri, bukankah Pak Tua Sangguan juga sama? Namun, jika Tuan Ouyang benar-benar diracuni, maka racunnya akan sangat mengerikan. Lagi pula, bahkan Pak Tua Pei tidak dapat melihat racunnya, Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Tabib, mereka tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga dalam racun. Aku akan pergi ke rumah Ouyang setelah aku menunggu masalah Seng Qiangwo. Jika Pak Tua Ouyang benar-benar diracuni, mungkin aku bisa melakukannya, kata Murong Yu samar-samar, tetapi itu mengejutkan ribuan gelombang dengan satu batu, dan segera menghentikannya. Semua orang. Seorang pencuri dan pembunuh gila, apakah maksudmu kamu adalah seorang dokter jenius? Seorang dokter jenius yang lebih baik dari si jenius Pei. Lan KR langsung mencemooh Murong Yu. Fantong menatap Murong Yu dengan kaget, tetapi dia tidak tahu bahwa Murong Yu pandai dalam pengobatan. Dan para saudari dari keluarga Ouyang Hua juga tampak kaget, seperti Lan KR, penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya mata Pak Tua Pei yang berkedip, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pak Tua Pei berbeda dari keluarga Ouyang, Fantong dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Murong Yu memiliki 3 dewa. Terlebih lagi, Murong Yu, yang mampu bertahan dari kesengsaraan menghancurkan dunia dan memusnahkan segalanya, membuatnya tidak dapat melihat melalui kekuatan Murong Yu yang meningkat. Sekarang, mendengar Murong Yu mengatakan ini, ada sebuah pikiran di benak Pak Tua Pei. Dia memilih untuk percaya pada Murong Yu. Baiklah, setelah masalah ini, aku akan membawamu ke rumah Ouyang. Pak Tua Pei segera memutuskan. Bahkan tanpa menunggu para saudari Ouyang untuk bertanya. Para saudari dari keluarga Ouyang saling memandang, meskipun mereka tidak mempercayai kata-kata Murong Yu. Tetapi sekarang setelah Pak Tua Pei telah membuat keputusan akhir, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Seorang pencuri dan pembunuh gila, tidakkah kau ingin mengambil kesempatan untuk memiliki hubungan baik dengan keluarga Ouyang? Hei, Lan KR menatap Murong Yu dengan jijik. Kakak-kakak Ouyang Hua juga menatap Murong Yu. Cahaya berkedip di antara matanya, yang jelas juga berarti Lan KR. Murong Yu melotot ke arah Lan KR, lalu menunjuk ke lelaki tua itu dan Fantong di sampingnya, dan perlahan berkata, aku memiliki 2 pendukung hebat ini, siapa yang berani menggerakkanku di alam dewa? Auzu.com. Ketiga wanita itu terdiam beberapa saat. Dengan hubungan Fantong dengan Murong Yu, Fantong pasti akan mendukung Murong Yu, keluarga Fan juga memiliki kemungkinan besar untuk memilih mendukung Murong Yu. Adapun Pak Tua Pei yang ingin menerima Murong Yu sebagai muridnya saat berada di benua beracun,
dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Murongyu. Dengan cara ini, dukungan Murongyu benar-benar besar dan luar biasa. Kakak, apakah kamu benar-benar tahu cara menyembuhkan? Jangan membuat orang tertawa saat itu. Fantong tahu bahwa Murongyu bukanlah tipe orang yang ingin mencari dukungan. Dia hanya menatap Murongyu dengan curiga, jika Murongyu hanya membual. Jika dia melakukannya, dia akan ditertawakan oleh dunia. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa saat aku berada di dunia abadi, aku adalah dokter jenius nomor 1 di dunia abadi? Murongyu menatap Fantong dan tiba-tiba tertawa. Kali ini dia pergi ke rumah Ouyang, dan yang pertama adalah karena masalah ayahnya. Aku ingin melihat apakah kekuatan hidup dapat dideteksi. Alasan kedua dan yang terpenting adalah karena Fantong. Dia dapat melihat bahwa Fantong menyukai Ouyang Fei itu. Hanya saja perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan Fantong tidak tahan. Sebenarnya, ini hanyalah masalah psikologisnya. Murongyu ingin membantu Fantong mengatasi hambatan psikologis ini. Saat berbicara, sebuah penglihatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba muncul di hidungku, dan aromanya menjadi semakin kuat. Buah Sengki akan segera lahir. Untuk pertama kalinya, semua orang tiba-tiba berdiri, naik ke udara satu demi satu, dan terbang ke arah datangnya aroma aneh itu. Pak Tua Pei hendak mengangkat Murongyu dan Fantong, lalu bergegas ke tempat kelahiran buah Sengki dengan kecepatan tercepat. Namun, pada saat ini, dia melihat sepasang sayap putih dan tanpa cacat tiba-tiba muncul di tubuh Murongyu, memancarkan sentuhan tekanan tertinggi. Murongyu meraih Fantong yang masih linglung, lalu sayap malaikat itu mengepak dengan ganas, lalu berteleportasi. Dengan desir, sosok Murongyu dan Fantong menghilang dari pandangan Pak Tua Pei dan yang lainnya. Oh, melihat kecepatan Murongyu yang begitu mengerikan, Pak Tua Pei, saudara perempuan dari keluarga Ouyang Hua dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Lan Ker bahkan lebih marah, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Anak ini benar-benar mendapatkan lebih banyak rahasia. Pak Tua Pei tidak lagi ragu-ragu, dan dia menyebar dan dengan cepat menghilang ke kota Tianbao. Segera setelah saudara perempuan dari keluarga Ouyang, Lan Ker, dengan bantuan kedua pengawalnya, dengan cepat terbang ke arah tempat Seng Qiwo muncul. Kakak, kecepatanmu benar-benar mengerikan, kan? Bahkan Dr. Jenius Pei ditinggalkan olehmu. Dalam perjalanan, Fantong menatap Murongyu dengan kaget. Perlu dicatat bahwa alam Murongyu sama dengan dewanya, namun kecepatan ini hanya satu dunia pada satu waktu, dan kesenjangannya terlalu besar. Hanya bisa untuk waktu yang singkat. Jika terbang dalam waktu yang lama, kecepatannya tidak akan seperti itu. Murongyu menjelaskan, karena dia benar-benar tidak bisa menggunakan teleportasi untuk waktu yang lama, itu akan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Untuk perjalanan jarak jauh, kamu bisa mengirimkannya secara langsung, itu lebih berlawanan dengan langit. Fantong memutar matanya dan terkejut, tetapi dia sangat menyukai Murongyu. Bagaimanapun, semakin banyak maksud Murongyu dan semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kemampuan menyelamatkan nyawanya. Dia tidak ingin melihat Murongyu dikejar sampai mati. Kecepatan Murongyu sangat cepat, melintasi jarak triliunan mil dalam sekejap. Namun, jarak antara Seng Xiaguo dan kota Tianbao terlalu jauh. Setelah waktu yang lama, dua talenta Murongyu tetap berada di kehampaan. Pada saat ini, mereka tiba di sebuah lereng bukit. Daerah lereng bukit telah dikelilingi oleh banyak orang. Dan masih banyak orang kuat yang terbang dari segala arah. Dan di lereng bukit tempat semua orang berada, sebuah pohon kecil dengan bentuk yang sangat biasa, setinggi manusia, berdiri dengan tenang di tempat itu, bergoyang tertiup angin. Melihat ke depan, pohon kecil itu ditutupi dengan buah-buahan berwarna biru dan putih seukuran kepalan tangan. Kabut tebal tak tertandingi, dan aroma yang membuat orang mabuk dan tercium dari buah-buahan ini. Buah-buahan biasa ini adalah buah suci yang legendaris. Buah yang dibudidayakan oleh penduduk suci. Pada saat ini, tidak ada yang berani mendekati lereng bukit, semuanya menunjukkan ekspresi serakah, dan jakun mereka terus-menerus berguling dan melihat buah suci itu. Buah suci itu belum sepenuhnya matang, dan bahkan jika dimakan sebelum matang sepenuhnya, itu tidak berpengaruh sama sekali. Dan rasanya agak hijau dan sepat, tidak sebaik sakar yang matang.
Huh, huh. Semakin banyak orang yang tertarik dengan Yixiang. Melihat ke depan, sudah ada ratusan juta orang di dekatnya. Dan mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Seorang biksu setingkat Murong Yu menghitung mereka dengan satu tangan. Lagi pula, jika bukan karena orang kuat yang membawanya, mustahil untuk mendekatinya dalam waktu singkat dengan kecepatan mereka. Mereka yang muncul di sini sekarang adalah mereka yang berada di dekatnya. Namun, orang-orang berkekuatan rendah ini, di antara orang-orang kuat yang memancarkan aura menakutkan, seperti perahu tunggal di lautan badai, dan mereka dapat terkoyak kapan saja. Orang-orang kuat itu dapat mengguncang mereka sampai mati selama mereka melepaskan sedikit tekanan pada mereka. Oleh karena itu, mereka terus mundur, ditakdirkan untuk datang hanya untuk membuat kecap.